Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu serta kawan-kawan yang menyimak, saya akan membacakan ini Mizanul Hikmah, Ensiklopedia Mizanul Hikmah, kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW, bagian 1 ya. Kita masuk pada bab 71 terkait dengan Jumat. Di buku ini diawali dengan kata wa syahidi wa mashhud. Ini surat Al-Buruj ayat 3, dan yang menyaksikan serta yang disaksikan. Wa syahidi yang menyaksikan, mashhud artinya yang disaksikan. Kata ini juga pernah dilekatkan pada satu kota di Iran namanya Mashhad ya. Mashhud Mashhad gitu ya, dan kotanya memang kota santri di sana karena di sana ada makam Imam Ali Ar-Ridha, keturunan Rasulullah SAW, wali ya. Hari Jumat adalah hari termulia. Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Jadi Sayyid yang mulia, raja ya. Wa'adhamu indallahi azza wa jalla min yaumil adha wa yaumil fitri. Itu katanya, dan ia lebih besar di sisi Allah Ta'ala ketimbang daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Dari hadis ini kita ketahui bahwa hari Jumat itu momennya adalah lebih mulia secara hari dari hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Adha dan Idul Fitri itu ketahunan, kalau Yaumul Jum'ah itu mingguan, pekanan. Tetapi kedudukannya menurut Rasulullah SAW, hari Jumat adalah hari termulia ketimbang Idul Fitri maupun Idul Adha. Seharusnya di hari mulia itulah kita seharusnya memuliakan, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik pada hari mulia itu, pada hari Jumat. Al-Imam Aliun alaihi salam atriful ahliyakum fi kulli jum'ati bi syai'in minal fakihati kay yafrahul bil jum'ati. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan pada kita di sini. Imam Ali alaihi salam menyampaikan pada kita, berikan buah-buahan kepada keluarga kalian pada setiap hari Jumat agar mereka bergembira dengan hari Jumat itu. Nah, dari hadis ini kita ketahui Imam Ali menyampaikan bahwa kita pada hari Jumat itu harusnya memberikan buah-buahan pada keluarga ya. Kalau pada anak mungkin, atau suami kepada istri dan sebagainya, memberikan jamuan berupa buah-buahan. Buah-buahan itu simbol dari kebahagiaan, kegembiraan dalam hal ini. Jadi kalau kita dalam rangka menyambut hari Jumat, harusnya kita menyiapkan buah-buahan. Ini berdasarkan hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al-Imam Bakir alaihi salam, al-khairu wasyarru yudha'afu yaumal jum'ati. Jadi kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, beliau menyampaikan pada hari Jumat kebajikan dan kejahatan itu dilipat gandakan. Wah, jadi balasannya dilipat gandakan. Jadi kita tahu di sini bahwa pada hari Jumat baik itu kebaikan maupun keburukan dilipat gandakan. Karena itulah kemudian sangat masuk akal sekali ya kalau misalkan di momen-momentum tertentu, di tradisi masyarakat tertentu, misalkan malam Jumat itu, kalau malam Jumat itu kan sudah masuk hari Jumat sebetulnya, biasakan membaca surat Yasin, doa-doa, tahlil dan sebagainya. Jadi diisi dengan pembacaan aktivitas yang baik. Terus di hari Jumatnya biasanya dahulu ada tradisi membersihkan lingkungan, nyapu-nyapu dan sebagainya. Kemudian di sekolah-sekolah biasanya suka ada sholat duha. Sekolah kami biasanya melaksanakan majelis duha, sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran, doa, kemudian juga kultum biasanya ada seperti itu. Kemudian sebelum sholat Jumat biasanya ada bacaan-bacaan Al-Quran yang sambil
mengingatkan kembali tentang hafalan-hafalan Al-Quranul Karim gitu. Sangat dipahami sekali oleh kita, dan ternyata kalau hari Jumat itu bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi juga aktivitas buruk pun dilipat gandakan. Jadi kalau kita hari Jumat misalkan tidak sholat atau misalkan menyakiti orang, ya dosanya dilipat gandakan. Daripada dilipat gandakan dosa, lebih baik dilipat gandakan pahala, karena itu istilah dengan sesuatu yang sifatnya mengandung banyak pahala. Ini masih dari Imam Muhammad Al-Baqir, as-sadaqatu yaumul jum'ati tudu'afu al-fadli yaumil jum'ati ala ghairihi minal ayyam. Nah, kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, bahwa sedekah pada hari Jumat itu dilipat gandakan pahalanya karena keutamaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, itu tadi termasuk juga yang tadi menyambung dengan yang dibalas kebaikan, digandakan, dan juga keburukan pun digandakan dosanya. Hadis selanjutnya, Al-Imam As-Shadiq alaihi salam. Ini kalau Imam Shadiq artinya Imam Ja'far As-Shadiq. Fi tafsirul ayah, asyahidu yaumul jum'ati wa mashhudu yaumu araf. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam memberikan penafsiran terkait dengan ayat, dan yang menyaksikan serta yang disaksikan, yaitu tadi pada surat Al-Buruj ayat 3, yaitu asyahidu wa mashhud wa syahidi wa mashhud. Itu Al-Buruj ayat 3 itu penafsirannya, kata asyahidu atau wasyahidu adalah hari Jumat. Asyahidu yaumul jum'ah, bahwa yang menyaksikan itu adalah hari Jumat. Kemudian wal mashhudu adalah yaumu arafah, yaitu pada hari Arafah. Kalau hari Jumat kita ketahui ya, hari Jumat itu hari yang kena setiap pekannya gitu ya. Kemudian Arafah itu adalah hari di mana pelaksanaan ibadah haji yang menentukan kehajiannya itu, yang tepatnya di Yaumul Arafah itu, di padang Arafah itu. Dan semua orang pada masa itu yang sakit dan sebagainya itu harus datang. Kalau tidak datang di tempat itu, duduk berdoa dan sebagainya di padang Arafah itu, maka dia kalau tidak hadir, maka dia tidak termasuk haji. Tapi kalau dia hadir melaksanakan kegiatan-kegiatan di sana yang terkait dengan ibadah, yaitu termasuk kategori haji. Jadi mungkin inti dari haji itu adalah Arafah ya. Selanjutnya, ini hadis yang terkait dengan mandi di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aliun, Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, ada nasi kulla sab'ati ayyamil guslu. Wahai Ali, diwajibkan bagi manusia untuk mandi setiap hari setiap 7 hari sekali. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, diwajibkan bagi manusia untuk mandi setiap 7 hari sekali. Fagatasil fi kulli jum'ati walau annaka tashtaril ma'a bikuwati yaumika watatawiyati fa innahu laisa syai'un minat tatawu'i dhoma minhu. Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa hai Ali, diwajibkan bagi manusia untuk mandi setiap 7 hari sekali. Dalam satu pekan itu harus mandi gitu ya. Maka mandilah pada setiap hari Jumat. Jadi ini sifatnya mandi yang keharusan ya. Meski engkau harus membeli air dengan biaya makan seharimu, sehingga engkau menjadi lapar di hari itu, sebab tiada sesuatu di antara amalan ibadah sunnah yang lebih besar pahalanya ketimbang itu. Mandi pada hari Jumat termasuk ibadah sunnah yang pahalanya besar. Jangan dianggap sepele persoalan mandi ini, khususnya di pada hari Jumat itu. Sesuatu yang sangat diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi yang terkait dengan Jumat ini, yang pertama bahwa hari Jumat adalah hari yang termulia, lebih mulia dari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pada hari Jumat seharusnya mengkonsumsi buah-buahan sebagai tanda kegembiraan atas hari Jumat itu. Kemudian hari Jumat juga adalah pahala dan dosanya dilipat gandakan. Maka karena itu sedekah harus dilaksanakan pada hari Jumat biar dilipat gandakan. Kemudian juga ada penafsiran dari Imam Ja'far As-Shadiq terkait dengan
wa syahidi wa masyhud. Syahidi artinya hari Jumat dan masyhud artinya Arafah. Jadi dua hal yang sangat urgen, penting gitu. Yang terakhir yang terkait dengan mandi, bahwa dalam seminggu itu harus mandi, utamanya pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat itu termasuk melaksanakan ibadah sunnah yang pahalanya lebih besar. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf pembacaan saya masih keliru-keliru ya, karena agak sulit juga membaca yang teks-teks Arab. Wassallallahu ala rasulihi wa la'imatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.